warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum semangat jawabnya adik-adikku. Yang jawab salam saya doakan kalau punya utang biar cepat lunas utangnya. Anu aminna kenceng berarti tanda gede suarana Pak Haji geus kana utang wae rumasa. Sekali lagi dijawab salamnya bareng-bareng biar kompak dan serempak. Semangat tahun baru Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diancam utang emang pada takut ya. Akhirnya mau jawab salamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para asatidz, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, para hujjaj, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Istiqomah, ketua beserta pengurus, juga jajaran RW 10, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya soleh, solehah. Diberikan rezeki yang halal dan barokah. Sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah, walaupun bayarnya rada susah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang paling penting mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan ungkapan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati atas nikmat yang terus bertabur, yang mana pada kesempatan hari ini di tahun baru, di hari pertama daripada bulan Muharram 1442 Hijriah, Allah perkenankan kita, Allah kumpulkan kita duduk bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri acara peringatan tahun baru Islam sekaligus santunan kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Orangnya belum pernah ke Bogor tapi sudah ke Sohor, betul? Orangnya belum pernah ke Bandung tapi sudah disanjung-sanjung. Orangnya belum pernah ke Cianjur tapi sudah ke Masyhur. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, senang rasanya kami bisa bersilaturahim bersama para bapak ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah. Sebenarnya saya bukan orang lain bagi orang Panggugah, karena sekitar tahun 94-95 almarhum ayah kami mulai mengaji tiap rutin malam Ahad atau malam Minggu. Sekitar 15 tahun mungkin ya, lebih kurangnya, almarhum ayah kami al-maghfurlah Haji Muhammad Isa Abbas bin Haji Muhammad Syuro bersama mungkin sebagian bapak ikut berinteraksi. Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahim kembali. Tadi juga yang membacakan Al-Quran itu adalah kakak saya sendiri. Ya, kalau kakaknya aja bagus suaranya, ya insya Allah adiknya juga begitu. Kira-kira gitu. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini kita kumpul bersama dalam rangka memperingati pergantian tahun baru. Penting bapak ibu sekalian kita ketahui bahwa dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau diutus jadi nabi, belum ada istilah penanggalan kalender Hijriyah. Kapan ini ada kalender Hijriyah? Itu terjadi ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ngaji sejarah dikit dulu ya, biar paham, biar kenal. Jangan sampai dikit-dikit bid'ah di zaman Nabi kagak ada itu, nggak ada betul. Tapi kita tahu sejarahnya. Oh ternyata penanggalan kalender takwim Hijriyah ini baru ada di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ada seorang gubernur Basroh. Ibu apal di mana Basroh? Pintu ledang kaki dul. Basroh itu Baghdad. Basroh itu Irak. Ada seorang gubernur namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa bu namanya bu? Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau ini curhat kepada khalifah, presiden lah kira-kira, di atasnya gubernur. Wahai Tuan Khalifah, Anda sering mengirimi kami surat-surat. Biasa ada surat dinas administrasi pemerintahan. Misalnya dikirim bulan Sya'ban, tertanggalnya sekian bulannya Sya'ban, tapi kami tidak tahu ini bulan Sya'ban yang mana. Betul-betul. Buah Sya'ban kamari, buah Sya'ban sebelumnya. Maka dari itu berikan kepada kami sistem kalender penanggalan yang tepat baku untuk kami. Akhirnya berkumpullah para sahabat. Ada Abdurrahman bin Auf, tentu juga ada Sayyidina Ali, ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya. Kumpul, diskusi musyawarah. Ada yang ngusulin usul, bagaimana kalau penanggalan sistem takwim kalender Hijriyah, kalender belum disebut Hijriyah, ini dimulai titik mulanya adalah dari tahun diutuskannya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kapan? Ada lagi yang mengusulkan tahunnya berasal dari kelahiran Nabi. Ada lagi yang mengusulkan sejak dihitung wafatnya Nabi. Tapi yang diusulkan dan diterima adalah usulannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa usulannya? Bagaimana kalau kita mulakan ini tahun kalender yang akan kita tentukan dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ditelusuri jejak sejarahnya, ketemu bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, bahwa tekad, keinginan, rencana hijrah, bahasa nama migrasi dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah itu bulan Muharram. Sehingga disepakati bahwa ayo penanggalan kalender dimulai dari tahun hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang menjadi kali pertama penentuannya bukan Ramadan, bukan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram. Bahkan tadi dibacakan dalam surah At-Taubah ayat 36, jumlah 1 tahun ada berapa bulan, Bu? 2. Yuk coba saya mau tes dulu, hafal enggak? Jangan sampai kita rata-rata hafal bulan-bulan Masehi. Betul apa betul? Kenapa hafalnya cuma bulan Masehi, bahkan tanggal persisnya hafal? Karena berkaitan dengan gaji, ya. Betul-betul. Aduh, tanggal tua nih belum gajian, lihat dompet udah kayak lihat peci, katanya begitu. Ya, beres sholat hati tenang, buka dompet hati jadi galau, katanya begitu. Karena apal tanggal Masehi kapan gajian. Tapi kita mau cek, ayo. Yang pertama, bulan dalam kalender Islam bulan apa, Pak? Hah? Muharram. Kalau ditransliterasi, dilatinkan tulisannya M-U-H-A-R-R-A-M. Tapi kalau dalam bahasa Arab dengan huruf hijaiyah Muharram. Orang Jawa bilangnya bukan Muharram, apaan? Bulan Suro, betul-betul. Ya nggak apa-apa, sebab ada Asyura 10 Muharram. Beres Muharram, bulan apa, Pak? Sopar. Yang tepat penyebutannya menggunakan huruf sod. Sofar. Dalam bahasa Arab, Bu, salah huruf, salah pelafalan bisa fatal. Kalau sapar pakai sin artinya perjalanan. Makanya ada di Cisarua namanya TSI Taman Safari. Karena taman rekreasi, walaupun di dalamnya ada marga satwa. Karena sapar itu perjalanan. Mau kemana, Pak? Saya mau ke Bandung, mau sapar. Berarti dalam fikih disebut sapar kalau jaraknya sudah boleh dikosor. 88 atau 90 km ke atas, itu orang baru disebut sapar. Perjalanan jauh. Kalau pakai sopar. Jadi begini, Bu, Pak. Sejarah lagi nih. Sebagian pendapat mengatakan Muharram karena haram berperang. Terus sopar itu secara bahasa artinya menguning, kuning. Karena dulu di bulan Sya'ban masa menanam, maka di bulan sopar menjadi menguning. Kalau gandum, kalau di kita padi mulai menguning. Beres bulan sopar, yang ketiga bulan apa, Bu? Mulud. Rabiul Awal, kita nyebutnya mulud. Beres mulud naon? Silih mulud. Ya sebenarnya tidak salah-salah juga. Bulan mulud itu karena bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebut maulud, ada yang menyebut maulid. Dua-duanya benar. Lamun maulud berarti tentang orang yang dilahirkan, yakni Kangjeng Nabi. Kalau maulid berarti berbicara tentang waktunya. Makanya malam 12 atau tanggal 12-nya di Sunda ada istilah walilat. Leres Pak. Walilatnya tina walida, wulida dilahirkan. Wulidal musyarraf. Wulida dilahirkan. Al musyarraf insan yang mulia, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita Rabiul Awal itu disebut mulut, nggak apa-apa dah. Beres Rabiul Awal namanya Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani.
Orang Sunda nyebutnya silih. Silih mulut itu Pak, kata almarhum ayah kami, itu maknanya silil maulid atau silil maulud. Sil, lanjutkan muludannya. Jadi muludan tong di bulan Rabiul Awal wungkul teruskeun. Jadi di kita tuh banyak kata-kata yang syarat yang penuh dengan hikmah dan makna. Di Sunda bongsang, bongsang teh bolong tapi nyangsang. Bolong tapi bener apa bener? Bolong tapi nyangsang. Jomet kejo samet. Berkat brek-brek diangkat. Kursi cokor di sisi. Kirata kira-kira nyata. Orang tua dulu begitu. Itu ya. Paros kalau orang Betawi bilang, orang Parung, orang Depok paros nyebutnya. Nah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir secara bahasa, Rabi itu panen. Tadi sopar menguning, Rabiul Awal mulai panen pertama, Rabiul Akhir panen terakhir, atau Rabiul Tsani panen kedua. 60 hari panennya. Beres Rabiul Akhir, apaan? Jumadil Awal boleh, Jumadil Ula boleh. Jumud itu artinya beku. Karena sebagian daerah mulai memasuki musim dingin. Jumud. Udah jadi bahasa kita, kejumudan, kebekuan. Jumadil awal atau Jumadil ula, Jumadil akhir atau Jumadil tsani. Beku, musim dingin bahasa kitanya. Beres Jumadil akhir, bulan apa Bu? Rojab. Rejab. Ya nggak apa-apa, mungkin cara pelafalannya intinya sama, Rojab. Di Indonesia kan Rajab. Ya. Ditambahin an, Rajaban. Padahal Rajaban adanya di Jalan Pemuda ke sono setelah air mancur, alias Gujir. Rajaban. Rajaban. Bulan Rojab, artinya Rojab itu mencair. Yang tadinya musim dingin, beku, mencair, ngaleleh. Dan masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ab artinya ada lembah. Syi'ib kan ada Syi'ib Ali yang pernah ke Makkah ya. Ada Syi'ib, ada lembah-lembah yang dimana di situ dilakukan cocok tanam. Masa menanam dilakukan di bulan tersebut. Bulan Ramadan, Ramadan artinya panas. Mulai panas matahari karena ketika mulai bercocok tanam butuh sinar panas matahari. Kalau dikaitkan dengan puasa Pak, Ramadan itu karena yarmadudz dzunub, membakar dosa. Makanya jangan takut Pak Bu. Puasa bukan mengurangi berat badan, tapi mengurangi berat dosa. Beres Ramadan apaan? Syawal. Kalau orang Sunda tadi dari Rojab ke Ramadan, di tengah-tengah orang Sunda bulan nyebut Sa'ban, tapi nyebutnya apaan? Roah. Kenapa katanya disebut roah? Bisa jadi orang Sunda rariweuh rek Ramadan. Can kabeli marjan. Can kabeli korma. Bisa jadi roah itu ruatan bebersih. Iya, mau masuk Ramadan. Beres Ramadan, Syawal. Syawal tuh meningkat, makin panas. Beres Syawal, apaan? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu dzu yang memiliki qa'adah itu duduk, masa istirahat karena sedang panas, menunggu nanti masa menguning dan panen, istirahat, menunggu nanti masa bulan haji yakni bulan Dzulhijjah. Cuma kalau di kita Dzulqa'dah bukan terkenal dengan Dzulqa'dah, tapi sebutannya bulan Hafid. Kenapa? Karena terjepit antara dua bulan hari raya, Syawal Idul Fitri, kemudian Dzulhijjah Idul Rayagung cek Sunda namanya. Nah, ini sedikit sejarah. Jadi para bapak ibu sekalian harus apal tuh 12 bulan yang dimaksud. Di antara 14 bulan, 12 bulan tersebut, mohon maaf, di antaranya arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja? 3 berurutan, 1 terpisah. Mana yang terurut? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, dan hari ini adalah Muharram.
Satu lagi yang terpisah, bulan Rojab. Bisa jadi kenapa orang rame-rame menikah di bulan-bulan tersebut, karena ingin mendapatkan keagungan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Komodoi beres lebaran haji, loba kene daging. Dijadikan rolade, sebagian dijadikan rendang, satu lagi jadi dendeng, satu lagi jadi bakso, padahal kabeh tina daging sapi korban. Alhamdulillah. Nah, Muharram ini bulan merupakan bulan yang mulia. Sampai Nabi ketika hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, mendapati orang-orang yang sedang berpuasa. Ternyata itu orang-orang Yahudi. Kenapa ditanya berpuasa hari ini? Karena hari ini adalah hari di mana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kata Nabi, kami nahnu ahakku, kami yang lebih berhak untuk melakukan daripada kalian. Makanya nanti tanggal 10 Muharram kita disunnahkan puasa Asyura. Keutamaannya akan menjadi asbab dikiparati dihapuskannya dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah. Bagusnya untuk beda dengan orang-orang yang terdahulu, Yahudi puasanya 9-10, kalau enggak 10-11. Termasuk juga nih kemuliaan Muharram, ada istilahnya lagi lebaran yatim, yang hari ini kita peringati nih dengan santunan anak yatim. Ibu, bapak, beruntunglah kalau bapak ibu yang ikut serta mendermakan hartanya untuk santunan anak-anak yatim. Karena memang di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, beliau menyebutkan ada 12 amalan di Muharram, di antaranya mashura sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Tapi bukan ngusap doang, Bu. Kata anak, emang aing teu dipitrahan cenah. Betul-betul. Mengusap di sini maknanya adalah mengasihi, menyayangi anak yatim, yang dibuktikan dengan menyantuni. Alhamdulillah, Pak Ketua DKM Pak Haji Sarip Iskandar beserta reng-rengan juga disupport oleh RW 10 dan warga RW 010 beserta jamaah Al-Istiqomah, didukung luar biasa. Tadi kita dengar laporannya. Mudah-mudahan ini tidak sekedar saat ini doang. Pertanyaannya, Bu, Pak, emangnya anak yatim butuh bantuan pas Muharram doang? Jawabannya tentu tidak. Bayangkan, Pak, kalau anak yatim meskipun sekolah biayanya gratis, katakanlah di masa normal dia sekolah, jajan hariannya harus kita pikirkan. Ketika ada studi tour, orang lain teman-temannya ikut, dia pengen ikut, nangis minta ke siapa? Ketika rumahnya bocor kemudian hujan, siapa yang membantu membetulkannya? Sekarang apalagi di masa pandemi, belajar istilahnya daring, naon daring teh? Dalam jaringan atau online harus beli kuota. Di mana boro-boro kuota meuli beas ge hese. Betul-betul. Maka dari itu, Pak, Bu, ayo mudah-mudahan ada gerakan khusus. Saya yakin kalau di Masjid Al-Istiqomah sudah punya rutinan untuk anak-anak yatim dengan berbagai program, di antaranya tunai, tabungan untuk anak yatim. Logikanya begini, Bu, Pak. Kalau misalnya satu RT ada 5 anak yatim, masa iya satu RT nggak ada yang mau berderma sejumat sekali? Bikin sejumat sekali itu kita santunan kepada anak yatim, kecilnya 20.000 saja sejumat sekali. Itu senang anak-anak, Bang. Atau kita punya tetangga, mau kemana, Dek? Ada ongkos nggak? Kasih 5.000. Anak bocah nih SD udah girang senangnya minta ampun. Maka dari itu yang dilakukan hari ini oleh DKM adalah merangsang, mengundang perhatian para ibu bapak sekalian. Makanya bagusnya, Pak, baik RW, RT ataupun DKM punya data anak yatim.
sekolahnya di mana. Kalau perlu untuk memantau anak-anak kita ini, lampirkan laporan hasil belajarnya. Kalau laporan hasil belajarnya menurun, kita bisa treatment. Kamu dikurangi dulu ya, karena kamu nggak rajin belajar. Sehingga ini bisa menjadi beasiswa. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini Pak Bu, penting sekali kita berbagi kepada sesama, baik anak yatim maupun orang fakir miskin. Coba deh Pak, lihat dalam surah Al-Balad. Falaqtahamal aqabah. Terus wa ma adraka mal aqabah. Terus fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Falaqtahamal aqabah, maka tidak akan bisa mendaki al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu yang dimaksud dengan mendaki terjal, yang mendaki dakin yang terjal itu? Kata Allah, Pak, aqabah itu adalah sesuatu derajat yang mulia. Kalau kita ingin mencapainya dengan cara fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Di kita ada nggak jual beli manusia? Sudah tidak ada. Atau apalagi au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari orang kelaparan. Pak Bu, tengok kanan kiri tetangga kita. Saya bahkan dapat cerita, walaupun orang rumahnya 2 tingkat, tapi kerhese duit mahnya hese we atuh. Betul-betul. Cicilan banyak. Betul-betul. Ingat, jantungan deg-degan itu terjadi karena 2 hal. Kata anak muda, 1 jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Ya. Di Garut sekitar 10 hari yang lalu, ada orang tua yang mencuri handphone supaya anaknya bisa belajar. Betul nggak? Ada beritanya begitu? Tapi sudah selesai. Oleh kejaksaan sudah ditutup, sudah kekeluargaan. Tapi yang kita lihat adalah efeknya. Ayo, kalau kita sadar dalam bertetangga, bermasyarakat, berjamaah, tengok kanan kiri kita. Siapa tahu ada yang tidak bisa makan. Siapa tahu ada yang tidak bisa masak karena tidak ada yang untuk dimasak. Dzi masghobah itu hari kelaparan. Kata kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli bahwa masghobah itu adalah dzi maja'ah, hari kelaparan. Sekarang di masa pandemi banyak orang yang meninggal memang karena corona, tapi ada juga yang meninggal tanda petik karena efek ekonomi corona. Betul-betul. Maka dari itu momentum Muharram ini kita berbagi kepada anak yatim. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kita berbagi kepada sesama, terutama yang tidak mampu. Awas, jangan sampai termasuk orang yang mendustakan agama dalam Al-Maun tadi yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul azim. Aro'aita, aknya hamzah istifham, kata tanya. Tahukah kamu orang-orang yukadzibu yang mendustakan biddin? Secara bahasa din itu agama, tapi yang dimaksud adalah yaumuddin, hari
pembalasan. Di Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari apa hari pembalasan itu? Hari maka tafsiran yukadzibu biddin, mendustakan akan datangnya hari kiamat. Saya mau nanya, ibu percaya akan adanya hari kiamat? Percaya. Percaya dalam hati. Karena begini Pak, hidayah itu ada 4. Ada hidayah yang sifatnya naluri atau nurani. Contoh begini, ibu ketika melahirkan bayi, disimpan bayi di atas perut kita biar mencari apa? Tempat ASI, betul-betul. Kemudian si bayi tersebut bisa menggapai tempat sumber minumnya tersebut. Itu karena apa? Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, ibu mendepak atau menyenggol gelas. Lalu apa naluri ibu? Kira-kira insting kita, aduh ada apa ya dengan anak saya? Betul apa betul? Pertanyaannya, apakah ini betul? Bisa jadi benar, belum tentu benar. Kita cek benar enggak anak kita celaka. Yang kedua, hidayah hissiyah panca indera, dibuktikan. Oh ternyata anak saya sehat-sehat saja. Tadi cuma enggak sengaja saya tidak sengaja menyenggol. Yang ketiga, kalau hidayah panca indera, apakah semuanya selalu betul dengan panca indera Pak? Belum tentu benar. Contoh, ini ada gelas air mineral dalam segelas kaca yang bening. Lalu kita masukkan pensil. Menurut mata panca indera kita, bengkok apa lurus? Bengkok apa lurus? Bengkok. Kata akal nggak mungkin. Betul-betul. Makanya yang ketiga adanya hidayah akliyah, hidayah yang bersifat akal. Tapi apakah semuanya bisa dimengerti oleh akal? Tidak. Mana buktinya? Nih hari kiamat, nih tentang akan dibangkitkannya kita dari kubur. Itu tidak bisa dengan akal, tapi dengan hidayah agama. Maka kenapa kita percaya akan adanya hari kiamat? Karena agama berbicara demikian. Kita harus percaya akan adanya hari kiamat. Allah bilang, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa coba? Alladzi yadu'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ini padahal Pak Bu, dulu ceritanya ada anak yatim yang datang kepada pembesar kafir Quraisy. Mereka itu makannya enak-enak, giliran datang anak yatim, mereka menghardik. Itu waktu itu orang yang tidak beriman yang menghardik. Mereka tidak percaya akan ada hari kiamat. Cek maranehna geus paeh mah. Paeh. Tidak akan kembali dan tidak akan dibangkitkan. Maka bagi mereka, buat apa saya memberi? Karena tidak ada konsekuensi pertanggungjawaban. Makanya mereka tidak mau memberi kepada anak yatim, malah menghardik, menjolimi anak. Yukadzibu, mendustakan. Lawan dari dusta adalah benar. Bahasa Arabnya benar, siddiq. Betul. Siddiq artinya benar. Orang yang benar keimanannya, dia senang sodakoh. Tuh, lawan dari kidzib adalah siddiq. Orang yang siddiq, yang benar keimanannya, dia buktikan dengan sodakoh. Maka alhamdulillah, jika Bapak Ibu sekalian ikut serta urung rembuk dalam program yang digulirkan oleh DKM dan RW tentang santunan yatim ini, maka Bapak Ibu sekalian ikut serta dalam aktivitas sodako dan penyantunan anak yatim. Nabi bilang begini Bu, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim dengan orang yang berbelas kasih kepada anak yatim kelak di surga seperti ini.
Saya nanya, kalau Nabi berisyarat as-sababah wal wusto, sababah itu telunjuk, wusto jari tengah. Nabi berisyarat dengan ini. Kira-kira dekat apa jauh, Pak? Dekat apa jauh, Bu? Dekat. Maka kalau kita pengen dekat di surganya dengan Nabi, yaitu harus senang menyantuni anak yatim. Nabi sendiri adalah bapaknya anak yatim. Nabi sendiri lahir dalam kondisi seorang yatim dan di usia 6 tahun yatim piatu. Ayo, apalagi bapak ibu yang kecilnya dulu pernah mengalami sebagai anak yatim, ayo bantu anak-anak yatim. Anak-anakku sekalian, adik-adik hari ini yang mendapatkan belas kasih dengan santunan, jangan merasa hina. Kelak kalian dewasa sudah sukses, harus justru membuktikan kalian juga bisa. Sebab al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Maka beruntung orang yang membuktikan kebenaran imannya dengan bersodakoh seperti menyantuni anak yatim. Kita punya harta yang berlimpah begitu banyak, emang buat apa? Betul? Pertanyaannya, fisiknya harta, bendanya harta, ainnya harta, apakah dibawa mati atau tidak? Fisiknya dibawa mati atau tidak? Tidak, tapi akan dibawa mati dalam bentuk rekening akhirat. Apa? Ketika kita masukin kotak tromol buat kegiatan keumatan, kegiatan masjid, fisabilillah, zakat, untuk anak yatim, untuk fukoro, masakin. Itulah yang akan menjadi masuk rekening akhirat kita. Itulah yang disebut dengan tabarat, tabungan akhirat. Ini masuk lewat kotak tromol. Kalau Jumatan sok aya nu pura-pura tunduh. Padahal mah supaya lewat eta teh. Atau lagi pura-pura pegang HP, beneran pura-pura, beneran bener itu. Tapi kalau orang pelit buka dompet. Sekarang tanggal berapa? 20. Aduh, yang swasta gajian tanggal 25, tanggal 20 lihat dompet udah kayak lihat peci. Ada uang 3M, 5.550. Ya Allah, ya Robbana. Buka ATM, cek saldo, semuanya minta maaf. Maaf, saldo Anda kurang dari 50.000. Orang pelit, Pak, buka dompet ketika ada kotak tromol. Kotak tromol itu kotak jariah, bukan sedekah. Kalau orang yang pelit, Pak, di dompetnya ada lembar 100 ribuan warna apa? Merah, apal. Sekarang 75.000 ada, tapi masih terbatas, ya, limit. 50.000 warna apa? Biru. Apalagi itu? 20.000 warna hijau. Apal 20.000 mah. 10.000 warna ungu. 5.000 warna coklat. 2.000 warna abu. Oh, apal ya, pangleutikna apa? 1.000 warna hijau. Tuh kalau orang pelit, Pak, udah nggak usah gopek kekecilan lah. 1.000 paling ujungnya. Kalau orang pelit, Pak, dari lembaran yang disebutkan tadi, mana kira-kira yang dikeluarin kalau orang pelit? Oh, ayo pengakuan orang di belakang. 1.000 juga ada dua, ada yang lecek, ada yang bagus. Udah keluarin lecek. Lecek juga masih ada dua, Bu. Ada yang sambungan, ada yang enggak. Ya Allah, ya Rabbana. Itulah cermin kita. Tapi mudah-mudahan ini kita lebih semangat lagi dalam bersodakoh. Ya. Malaikat itu, Pak, tiap pagi kata Nabi ngedoain. Ada yang malaikat ngedoain begini, Allahumma a'ti munfiqan salapan. Ya Allah, berikanlah, ya Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak salapan. Yang menyusuli alias gantinya, tambahin, berikan ganti atas orang yang berinfak atau sedekah. Tapi ada malaikat lain yang ngedoain begini, Bu. Allahumma a'ti mumsikan talapan. Bukan salapan, talapan. Ya Allah, berikanlah mumsikan bagi orang yang menahan alias kopet, alias perlit, alias merege hese. Ya, bakhil.
Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil. Mumsikan itu menahan. Kan imsak, puasa itu imsak, menahan diri. Mumsikan yang menahan hartanya, talapan, kebangkrutan. Kira-kira Bu, Pak, doanya malaikat diijabah enggak? Diijabah. Kira-kira ibu mau enggak didoain sama malaikat? Mau. Mau doa yang pertama atau yang kedua? Pertama, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Salafi itu kan artinya terdahulu, ganti. Maka dari itu, Pak, kalau pengen didoain sama malaikat, ayo. Ada kisah itu seorang penjual kue. Tiap pagi, kayak kita mah ke pasar Barona, dia dagang. Dikirain mau ngapain, dia keluarin beberapa butir gula pasir, setengah sendok teh. Dia simpen di bawah. Kenapa, Bu? Saya pengen sedekah pagi-pagi buat semut. Tuh, sedekah. Kita pagi-pagi sedekah. Selain sarapan, sedekah. Es salam, es sedekah, es senyum, es sarapan. Es tuh banyakin. Di antaranya sodako. Jangan takut berkurang. Jangan takut mana kosot min malin sodakoh. Tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Bahkan ada riwayat lain, bal yazdad, bahkan nambah. Ayo, apa yang menjadi alasan kita pelit untuk berbagi, utamanya kepada fuqara, masakin, dan anak-anak yatim? Padahal itu akan kembali buat kita. Satu, minimalnya dibalas berapa kali lipat? 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsa. Lihat, barang siapa yang mendatangkan kebaikan, ini dalil umum, maka baginya 10 balasan kali lipat kebaikan. Ibu, kalau matematika kita, Pak, 10 dibantun hiji, 10 dikurang 1 sama dengan berapa? 9. Itu matematika kita orang Ciomas. Tapi matematika Allah, 10 dikurang 1 sama dengan 19. Horgening 18. Iya, 10 dikurang 1, yang 1 disodakohkan, 1 dapat balasan 10 kali lipat, ditambah yang tersisa 9 sama dengan tuh. Ayo nak coba, 10 dikurang 2 sama dengan berapa matematika Allah? 20. Awas, di belakang gagaro naon yang tengarti. Maksudnya kalau kita keluarkan dan itu diinfakkan, disodakohkan, balasannya minimal 10 kali lipat. 10 dikurangi 3, yang 3 disodakohkan sama dengan berapa? 37, dan terus begitu. Itu minimalnya. Lebih dari itu, 261 surah Al-Baqarah. 1 dibalas 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah mampu memperlipat gandakan. Lebih dari itu bisa. Maka jangan takut miskin. Hati-hati, Pak. Kita ini kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki, sepasang telapak kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara. Apa saja? An umrihi fima afnah. Bapak Ibu yang usia 50, 60 ataupun yang anak muda 20 atau belasan tahun, ditanya tentang umur. Untuk apa dihabiskan umur tersebut? Bapak yang hari ini umur 60, ayo kita semua banyak bermuhasabah, apalagi di pergantian tahun ini. Bermuhasabah, ya Allah, usia saya sudah 60, usia saya sudah 70 tahun, usia saya sudah sekian tahun. Ayo muhasabah. Kalaupun sudah sepuh, mudah-mudahan saat meninggal kita husnul khatimah. Kemudian bakal ditanya lagi tentang apa? Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fima fa'al, dikerjakan, diamalkan untuk apa? Bapak belajar, sekolah, kuliah, ngaji, dipakai enggak? Diamalin atau tidak? Yang ketiga, ini yang menarik. Wa an rizkihi, dan tentang rezekinya. Fi wa an
fi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang rezekinya, wa an malihi, tentang hartanya, dari mana dan kemana. Kalau tadi umur dipakai buat apa, ilmu diamalkan atau tidak. Tapi ketika tentang harta ditanyanya dua, dari mana didapatnya, dengan halal atau tidak. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan, dipakai buat apa. Bisa saja memperolehnya halal, caranya benar, tapi dipakainya tidak benar. Maka hati-hati, ibu yang punya harta banyak, yang dianugerahi oleh Allah, dititipi rezeki yang banyak, gunakan untuk kebaikan. Fi sabilillah. Kan jelas dalam surah At-Takatsur ayat terakhir apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan diminta, akan ditanya tentang apa? Tentang nikmat, diminta pertanggungjawaban. Nikmat dari Allah dipakai apa saja. Dan termasuk yang terakhirnya adalah wa an jismihi fima ablah, tentang badannya, ini habis sampai tua begini dipakai buat apa saja. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita jadikan momentum pergantian tahun, peringatan tahun baru Islam 1442 Hijriah ini, satu, harus lebih baik dari hari kemarin. Karena Imam Ali pernah berkata, "Man kana yaumu khairu min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu celaka, mal'unun, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, momentum pergantian tahun ini harus menjadi momentum pergerakan positif. Lebih baik yang tadinya belum istiqomah ke masjid, ayo, meskipun di masa pandemi dengan protokol kesehatan selama masih dibolehkan, ayo kita ke masjid. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Yang sakit sebaiknya di rumah misalnya. Di rumah pun tetap berjamaah dengan anak istri. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam mengikuti pengajian. Ya kalau misalnya pengajiannya karena mungkin libur sedang COVID misalnya, ya, tapi kita berusaha untuk apa? Untuk tetap mengikuti pengajian-pengajian. Sekarang kan banyak. Saya alhamdulillah mendokumentasikan pengajian ini secara video. Jadi kalau mau lihat saya ini ada di YouTube, Gustaqi, GUSTAQI. Ya, ada banyak kajian-kajian di situ. Sehingga manfaat ilmu kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, apa yang Allah amanahkan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus, 1 waktu, 2 harta, 3 badan kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga istiqomahnya terus kita melakukan ketaatan tersebut saat tutup usia, saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jaga dengan istiqomah. Istiqomah memang berat, yang ringan namanya istirahat. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mari kita menengadahkan kedua tangan kita ke arah langit, dalam arti kita memohon kepada Allah dan menundukkan kepala kita sebagai bentuk kerendahan diri kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita memohon semoga hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan kita bisa bermuhasabah, berintrospeksi diri, serta memperbaiki di masa-masa selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril adwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadan ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah pula saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir menyebut asma-Mu dalam setiap kesempatan, dalam hati kami, dalam lisan kami, dan seluruh anggota tubuh kami senantiasa seraya berzikir menyebut asma-Mu yang tak henti-hentinya. Wa syukrika, dan bersyukur atas segala karunia nikmat-Mu, pandai bersyukur atas segala karunia anugerah nikmat dari-Mu. Wa husni ibadatik, dan bantulah kami untuk senantiasa beribadat dengan benar, dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, halalan thayyiban mubarakah sebagai bekal ibadah kepadamu, dan penawar dari segala penyakit, terutama wabah pandemi yang sedang saat ini ramai di masyarakat kami. Sembuhkan kami ya Allah yang sedang sakit, angkat penyakit dari kami, berilah kesabaran kepada kami untuk menghadapi penyakit itu. Dan ya Allah, wa amalan mutaqabbala, jadikan amal kami amal yang diterima oleh-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam jiwa kami, hidup mati kami ada pada kehendak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, agar saat kami tutup usia, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman Islam, akhir hayat kami berucap dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati secara su'ul khatimah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami ke dalam kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebajikan di dunia dan di akhirat, serta hindarkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan yang telah kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.